Ya. Oke Pak Irjen, selamat siang Pak. Pak Irjen, melihat sidang Nikita kemarin yang begitu ramai dan bisa dikatakan viral, gimana sih Pak Irjen sebagai seorang pakar hukum melihat persidangan Nikita itu yang kemarin bisa dikatakan ada sedikit kegaduhan dan kericuhan dari aspek hukum Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya mengikuti perjalanan persidangan kemarin, yaitu pada saat ini kita duduk menyampaikan keluh kesahnya tentang suatu permasalahan. Kemudian suatu hal yang manusiawi dia meminta penangguhan penahanan karena berlatar belakang keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Itu manusiawi aja. Cuma etika dan caranya juga perlu diatur. Tidak perlu teriak-teriak di pengadilan. Karena pengadilan itu mengatur sistematika, prinsip, dan aturan main ketertiban di pengadilan. Jadi saya luruskan dulu gitu. Nah, di sini yang saya sesalkan, seorang Nikita kan meminta supaya jelasnya suatu perkara seperti apa yang saya sampaikan. Ternyata dia untuk sementara yang kita tidak tahu flash listnya isinya apa, ini sebagai bukti percakapan antara Reza dan GPU. Diminta supaya diputarkan visualisasi biar didengarkan. Menurut hemat saya itu sah-sah saja, Seharusnya kan namanya sidang pengadilan kan terbuka, ajang pembuktian. Kalau sudah ajang pembuktian, segala sesuatu berkaitan yang ada irisannya dengan peristiwa itu harus dibuka selebar-lebarnya. Yang sangat saya sayangkan, kenapa tidak diperbolehkan Nikita untuk meminta diputarkan itu. Kita kan pengen lihat isinya apa. Ini kan fakta persidangan. Kalau memang mau diputarkan dengan sidang tertutup, silakan. Tapi kan ini kan terbuka untuk umum, sudah terbuka. Harusnya berikan dong kesempatan dengan Nikita untuk membela dirinya dengan situasi ini. Bahwa ternyata terjadi situasional yang di luar dugaan daripada kita semua. Dan kita juga nggak ngerti apa sih isi percakapan itu. Nah, justru dengan tidak diperbolehkan memutar itu, timbullah syak wa syangka. Dari publik timbul kecurigaan, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Dan ingat, itu adalah hak daripada Nikita. Hak sebagai pribadi dia untuk minta keadilan. Kenapa tidak diberikan keadilan kepada Nikita untuk meminta supaya majelis memutarkan itu? Bakal ditinggal. Ini yang saya sayangkan, istilahnya dampak hukumnya akan bermuara kepada tanggapan pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Kalau saya sebagai pribadi, sebagai seorang yang mengerti hukum, saya juga sangat sayangkan peristiwa itu. Seharusnya harus dibuka. Dibuka saja, biar jelas. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nanti kalau seperti kayak gini berarti seolah-olah ada tebang pilih. Seolah-olah bahwa dia sudah mendapatkan bukti ini untuk menjelaskan kepada majelis yang terhormat di hadapan sidang terbuka. Karena sini kan saya katakan sekali lagi, di sini uji pembuktian. Kan uji pembuktian harus terbuka. Nah, ternyata diberikan salah satu uji pembuktian ini tidak diperbolehkan. Ada apa? Kalau saya mencermati ini sangat-sangat saya sayangkan peristiwa itu. Kira-kira ya. Kemudian Pak Irjen, apakah tepat langkah hakim yang meninggalkan ruang sidang begitu Niki memberikan bukti flash disk itu? Ya kan saya katakan sangat saya sayangkan. Harusnya kalau sidang dibuka ya sidang ditutup. Kan gitu. Kan sidang dibuka diketok palu toh. Kalau sidang ditutup juga ketok palu kan. Jangan pada saat dia minta kayak gitu terus ditinggalkan. Loh, ini kan sidang. Ya sidangnya harus betul-betul ada mekanismenya. Saya juga nggak ngerti kenapa majelis hakim meninggalkan ruangan itu, meninggalkan seorang Nikita yang minta perlindungan hukum juga. Nah, namanya perlindungan hukum berlaku bagi siapapun. Bukan hanya sepihak. Hukum tidak ada keberpihakan karena unsur pribadi. Hukum adalah hukum. Law is the law. Dan diperlukan true of law. Nah, ini yang kira-kira. Kalau saya benarkan yang mana yang benar, mana yang salah, saya katakan salah. Kalau ini kita minta haknya, syah. Nah,
di posisi ini saya katakan Nikita berhak untuk minta keadilan tentang masalah itu. Kira-kira ya. Oke, Pak Irjen. Pak Irjen, gimana yang melihat mungkin Nikita sempat emosi kemarin karena mungkin dia merasa dia punya bukti tidak ditanggapi. Kedua juga gimana dia yang meminta penangguhan penahanan kepada JPU karena dia ngerasa dia punya anak gitu. Dia butuh untuk mungkin merawat anaknya gitu. Seperti apa Pak Irjen? Lo kok namanya meminta penangguhan penahanan kan sah-sah saja secara hukum. Cuma kembali lagi, apakah dikabulkan atau tidak, itu kan tergantung JPU-nya yang menilai. Makanya ada hak subjektif. Dia tidak mengabulkan bisa saja menurut penilaian pengamatan daripada JPU, dikhawatirkan akan melarikan diri. Dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya lagi. Makanya dengan pertimbangan inilah kemungkinan hakim JPU tidak meluluskan permohonan penangguhan penahanan. Itu kan hak subjektifnya kan gitu. Dan itu tidak bisa kita amputasi, itu haknya. Yang jelas ya kalau kita minta ya dikabulkan ya alhamdulillah. Kalau nggak dikabulkan ya itulah etika prosedur hukum. Tapi tidak perlu teriak-teriak. Makanya saya bilang jangan seperti yang terjadi itu. Pada saat dia minta untuk kembali keluar mau diborgol sesuai dengan etika prosedur itu kan SOP. Dipakai rompi tahanan itu adalah SOP. Nah, itu tidak boleh dilawan, harus dilakukan. Karena kalau seandainya ya dilakukan itu ini akan memperberat nanti pokok permasalahan. Berarti dia menghalang-halangi proses sidangan itu. Nanti macam-macam nanti gitu loh. Jadi borgol memang SOP-nya bukan SOP Indonesia, SOP internasional. Setiap tersangka, terdakwa, terpidana pada saat meninggalkan lokasi wajib hukumnya untuk diborgol. Itu SOP internasional, bukan hanya Indonesia. Ya ikuti aturan main itu. Gitu. Masalah kau tidak berterima kan ada salurannya. Bukan memberontak sama dia, jangan. Nanti dia melawan proses pengadilan, proses hukum. Jangan munculkan hukum yang baru. Nah, sekali lagi saya katakan, ya inilah hukum Indonesia. JPU kan belum melakukan tuntutan. Hakim belum vonis. Ingat loh, JPU punya hak subjektif. Hakim punya hak subjektif. Ini hati-hati gitu loh. Pada saat karena melawan membuat gaduh persidangan, menghambat persidangan, tidak sopan di persidangan, ya. Kemudian membuat proses persidangan jadi terhambat. Itu kan hak daripada JPU dan hakim, akibatnya diperberat hukuman itu, vonis itu. Tuntutannya diperberat. Iya bahaya, hati-hati gitu loh. Maka saya bilang hati-hati. Nah, sekarang nggak usah contoh lah. Penyidik ngeyel juga dia. Ya. Tadinya harusnya kita bisa nggak usah ditahan. Dibikinnya pasal berlapis. Nah, makanya hati-hati saya bilang itu. Kebetulan mereka yang memegang kunci hukum pada saat itu. Hanya saya berharap kepada pemegang kunci hukum itu berlakulah yang adil. Berlaku sama kepada siapapun. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau memang butuh perlindungan, lakukan perlindungan kepada yang bersangkutan. Karena walaupun dia tersangka, terdakwa, terpidana, dia juga perlu dilindungi. Itulah hak asasi manusia. Paham kira-kira media ya? Satu lagi Pak Irjen, bagaimana dengan upaya langkah hukum yang akan pihak Nikita tempuh mendatangi komisi yudisial? Apakah itu tepat atau bagaimana? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ya. Sebenarnya kalau udah peristiwa kayak gini, seperti ini ya, ini sudah wajib hukumnya komisi yudisial turun memantau perjalanan persidangan itu adil atau tidak. Ya. Sehingga peran daripada hakim itu benar-benar sesuai dengan akidah hukum nggak. Bila penting turun komisi kejaksaan
melihat peran daripada JPU itu sesuai dengan akidah hukum atau enggak. Kan biar adil kan gitu kan. Jangan ada tebang pilih. Apapun yang dilakukan Nikita juga perlu dilindungi hak-haknya. Jadi dua lembaga itu harus turun tangan Harus, gitu ya. jadi proaktif gitu loh. Apalagi situasional kan sudah seperti ini. Ya. Mungkin Nikita melakukan itu karena luapan kekecewaannya yang sangat besar. Di luar kehendaknya, di luar pemikirannya terjadilah peristiwa itu manusiawi menurut saya. Ya. Karena dia merasa bahwa kok saya tidak dilindungi juga, kok berat sebelah, kekecewaan muncul. Itu kan suatu hal yang spontanitas. Saya berharap juga para pengadil juga harus melihat dari sisi kemanusiaan itu. Jangan dianggap itu bahwa memperlambat, mempersulit peristiwa ataupun proses pengadilan atau proses peradilan. Nah, kalau saya melihat situasional kemarin itu luapan kekecewaan. Ya. Dan saya menganggap tuh apa yang dilakukan Nikita itu secara manusia kita ya. Itu suatu hal yang lumrah dan manusiawi karena itu spontanitas walaupun tidak dibenarkan secara hukum. Tapi kita juga harus pakai nurani gitu loh. Jangan pakai pokok-pokok, enggak. Baca juga hati nurani daripada si Nikita yang udah sekian lama ditahan. Pasti terbebani mentalnya, pikirannya, ya. Belum lagi dia mikirkan anaknya sedang proses hukum. Jangan lihat Nikita tertawa di permukaan itu. Di permukaan seolah-olah ketawa santai. Tapi harus kita baca dulu isi hati yang sesungguhnya. Sebenarnya dia merasa sakit. Dia merasa terjepit. Dia manusia biasa, dia punya anak. Anaknya juga sedang bermasalah. Jangan kirain tidak dia punya pikiran, punya pikiran. Nah, empati inilah yang perlu ditanamkan kepada pengadil-pengadil. Jangan seenak-enaknya juga. Ya. Saya bukan gara-gara membela Nikita di sini, tapi situasional itu harus saya baca. Mana yang saya katakan Nikita bertindak benar, saya katakan benar. Tuh. Tapi saya mengatakan pada saat itu bahwa peristiwa pidana terjadi. Nah, gitu. Tinggal kenapa sampai terjadi ini? Saya berharap juga seadil-adilnya dilakukan. Jangan hanya berat sebelah, Reza juga harus diperiksa. Nah, terkait Reza itu Pak, waktu persidangan minggu lalu sebelumnya juga ada si pihak Niki menyampaikan barang bukti di depan hakim juga, sebuah produk skincare, di mana produk itu sendiri tidak ada tertera PP POM. Nah, tapi hal itu tidak didalami oleh jaksa maupun oleh hakim. Ini gimana Bro? Ya, kalau memang itu memang terjadi faktanya, minta tuntut keadilan, ya. Itu saya katakan komisi judisial, komisi kejaksaan kan ada di situ. Seharusnya barang-barang bukti yang dihadirkan di pengadilan diverifikasi benar. Percuma dong pihak Nikita menghadirkan barang bukti atau pihak dia menghadirkan barang bukti tapi tidak diverifikasi. Makanya berkali-kali selalu saya katakan, tolong kau BPOM speak up. Kan selalu saya katakan dong. Jangan kau hanya menerima uang saja. Hasil izin edarnya pakai stiker. Tapi kau tidak verifikasi sesungguhnya. Makanya tidak ada keadilan. Saya mengatakan, saya secara jujur, tidak ada api, tidak ada asap. Tidak ada asap, tidak ada api. Tidak mungkin Reza memberikan uang cuma-cuma kalau tidak ada sesuatu yang ditutupi. Periksa tuntas juga Reza. Apa posisinya, kapasitasnya. Jadi saya tidak membela siapa-siapa. Mana yang benar-benar, mana yang salah-salah. Jadi jangan hanya Nikita yang korban. Dia juga harus diperiksa secara adil. Kenapa sampai terjadi? Harus dipertanyakan. Kalau memang betul itu hasil dia punya produk skincare nggak benar, periksa tuntas. BPOM speak up. Kalau memang benar, tutup rumah produksi, sita hasil kejahatan uangnya, disita untuk negara. Dan dia bisa dituntut balik ya Pak? Bisa. Tuntut lagi, tentu yang dituntut nanti adalah hak produksinya. Yang harusnya bekerja sama itu adalah BPOM, terus pihak Departemen Kesehatan dan Kepolisian. Betul-betul dicek. Kemudian siapa fasilitator yang ada di situ atau mediatornya? Ada yang dipanggil Dr. Oki, kemungkinan juga Dr. Samira juga ada nanti. Diperiksa tuntas saja siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Sehingga terbukalah Pandora kenapa peristiwa ini terjadi. Sehingga betul-betul hukum adil dan berkeadilan dapat diterima oleh siapapun. Saya tidak berpihak Nikita, tidak Reza. Apa Nikita katakan kemarin itu saya bela dia. Saya katakan Nikita berhak untuk mendapatkan keadilan. Makanya dimungkinkan dosis etis seyogianya itu harus diperdengarkan. Jangan ditutupi. Satu lagi Pak, dengan peristiwa seperti